Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada kesempatan di awal Februari ini kita akan meneruskan tentang kisah para rasul dalam pelayanan yang sudah kita stop di akhir November yang lalu, sehingga memasuki Advent kita kembali ke ayat-ayat yang khusus dan dikhususkan untuk boleh masuk pada persiapan menyambut Tuhan Yesus. Tapi saudara, menarik kalau kita boleh menyelesaikan nanti kisah para rasul ini dan Bapak Ibu boleh memahami bagaimana kinerja dan setiap orang yang terlibat dan sudah ditetapkan oleh Tuhan, bahkan tanpa terkecuali setiap umat Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus. Saudara, tema kita hari ini adalah melanjutkan di pasal 8, yaitu melayani Tuhan di setiap kesempatan. Sekali lagi saudara, tema kita hari ini adalah melayani Tuhan di setiap kesempatan. Saya seringkali ngobrol dengan anak muda. Saya katakan kesempatan itu adalah usahakan di setiap sela-sela kita bisa berbuat baik, kita bisa menjadi penabur-penabur firman. Saudara, tidak harus kita harus membawa Alkitab dan ayat Alkitab kita harus sampaikan. Tetapi saudara, kita sudah dinyatakan menjadi surat terbuka Kristus melalui sifat perilaku dan perkataan kita. Tetapi di saat kita menjadi berkat bagi orang lain, maka itulah firman dan engkau sedang menginjili dan melayani di sana. Maka jelas saudara, dalam sela-sela dimanapun kita berada, bila ada kesempatan, maka layanilah Tuhan. Dari tadi semalam dan sampai pagi tadi saya mendengarkan tentang ada seorang yang beda dengan kita, tetangga kita, dan dia ikut gabung dalam tanya jawab dengan Elia Imran. Dan saudara, menarik dan saya sangat bersuka cita. Sebab kenapa? Pada saat percakapan yang begitu lama dan jauh sekali, pada akhirnya anak muda itu yang bernama Abdul dan langsung menyatakan, saya mau dibaptis. Dan saudara, merinding saya, Tuhan terima kasih. Dan banyak waktu dan kesempatan kita, dimanapun kita harus ada saudara, sebenarnya banyak kesempatan kita. Tetapi kita sama seperti Yunus, yang pada dasarnya lebih senang meninggalkan pelayanan, membiarkan kesempatan. Padahal sesungguhnya Tuhan sudah menetapkan kita menjadi berkat, kita menjadi seorang pelayan, dan ditetapkan Allah ada 1 jiwa, 10 jiwa, 100 jiwa untuk boleh kita menangkan. Saudara, saya teringat dan saya rindu di saat saya pernah melayani di Kalimantan, dan saya bersyukur sekali saudara, pada waktu itu ada 3 kelompok atau bahasanya kalau di sana 3 kampung langsung bisa menjadi satu gereja dan percaya kepada Yesus. Karena memanfaatkan setiap kesempatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi betapa disayangkan banyak orang dan banyak umat Tuhan, banyak gereja meninggalkan pelayanan, bahkan mengangkat hangat untuk stop dalam pelayanan. Bahkan sangat disesalkan saudara, kalau diri kita menganggap itu bukan tugas tanggung jawab kita. Mari kita belajar firman Tuhan ini dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kita baca sambil berganti saudara. Perikopnya adalah sida-sida dari tanah Ethiopia. Firman Tuhan berkata, dimulai dari ayat 26, saya pakai yang di atas sebab saya agak bukan apa namanya rambut jauh apa ya, karena saya harus membaca itu harus jauh, kalau dekat kurang. Begini firman Tuhan, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah
arah ke selatan. Sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sia-sia, seorang Ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang memberikanku? Lalu dia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut: seperti seekor domba yang dibawa di pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam hinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan masa usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulai Filipus berbicara, dan bertolak dari nasi itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan setengah hati, boleh jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus adalah Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Sedemikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini bisa saja ada yang sakit, ingin rindu mendengarkan firman Tuhan dan datang untuk melayani Tuhan. Tapi saudara, karena keadaannya yang sakit, ya tidak bisa datang. Ada juga yang semestinya kerinduannya sudah memuncak untuk boleh datang di rumah Tuhan, tetapi saudara, karena berbagai halangan, ia tidak bisa datang. Maka jelas saudara, akui tidak akui, sebenarnya kita adalah bersyukur kita ada di rumah Tuhan dalam kekuatan dan dalam kesehatan yang baik, boleh menerima dan menikmati firman Tuhan. Saudara, melayani Tuhan di setiap kesempatan. Berbicara tentang firman yang kita barusan baca tadi, bagaimana Filipus menerima mandat dan memang ia tidak harus tahu siapa yang akan bertemu dengan dia, tetapi Tuhan menuntun ia sampai pada akhirnya ia melihat sida-sida ini sedang membaca tentang Nabi Yesaya. Tetapi dalam kesempatan itu, saudara, menarik kalimat dan kata yang ia sampaikan. Mengertikah saudara akan apa yang Anda sudah baca? Kurang lebih saudara, dalam kesempatan-kesempatan kita sesungguhnya banyak yang harus kita dan diberikan kesempatan untuk bertanya sama seperti pertanyaan Filipus. Di mana kesempatan itu, saudara? Di saat engkau sedang ada dan menerima keluhan orang lain. Di saat dia bercerita bagaimana nasib keluarganya, bagaimana ia dalam segala sesuatu yang ia perjuangkan, seolah-olah begitu ia berjalan, begitu ia memulai sebuah rencananya, selalu dalam tiba kegagalan. Saudara, engkau tiba di sana, sama pertanyaanmu dengan pertanyaan Filipus. Tanyakan kepadanya, tahukah kamu apa yang menjadi penyebab engkau mengalami sedemikian? Itulah kesempatanmu, Bapak Ibu.
kita baru begitu memperhatikan, kita baru begitu pasang badan telinga untuk mendengarkan. Kalau yang menceritakan keluhan itu adalah saudara kita. Tidak tahu saudara, semua orang yang ada di dunia ini adalah saudara kita bersama. Sehingga di saat nasabah pun engkau bercerita kepadanya bagaimana perlakuan suaminya kepadanya yang tidak adil, saudara tanyakan kepadanya apa yang seperti ditanyakan Filipi. Itu kesempatanmu. Bu, tahu nggak kenapa engkau mengalami hari ini seperti yang engkau alami? Pasti saudara dengan pertanyaan ada jawaban dan ada pertanyaan balik. Kenapa? Pasti dia bertanya, oh saya tidak tahu kenapa itu terjadi. Disitulah kesempatanmu Bapak Ibu. Pertanyaannya selama kita di Jakarta, betapa banyak orang yang bertanya demikian kepada kita, tetapi kita mengabaikan kesempatan itu. Dan itulah kesempatanmu Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita satu orang satu jiwa kita bawa di hadapan Tuhan hari ini. Tadi saya meneteskan air mata. Saudara, karena bahagia Eli Embron bisa membawa orang di hadapan Tuhan. Itu menarik saudara. Itu menarik. Inilah pertanyaan bagi kita. Ada nggak kesempatan selama ini kita sia-siakan? Banyak saudara. Makanya saya bisa pastikan itu karena saya pernah turun di lapangan. Pasti pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul saudara. Kalau ibu-ibu, betapa banyak kesempatanmu bila mana tetanggamu bercerita tentang kekerasan suaminya, bila mana ia bercerita tentang kelemahan dalam keluarganya, bila mana ia bercerita tentang bagaimana ekonomi yang semakin menurun dan usaha yang semakin bangkrut. Disitulah ibu-ibu bertindak. Itulah kesempatanmu. Tanya seperti apa yang kata Filipus tadi. Apa yang tanya? Ibu, mengertikah engkau atas apa yang keluarga alami? Sedemikian kita yang kerja di kantor saudara. Jangan bilang tidak ada kesempatanmu. Betapa banyak temanmu curhat masalah pacarnya kepadamu, masalah orang tuanya yang menyiksanya, masalah orang tuanya yang tidak peduli dengan dia. Saudara punya kesempatan dan tanya padanya, mengertikah saudara kenapa engkau harus mengalami sedemikian? Saya teriak bukan karena emosi saudara, tetapi inilah kita. Alangkah disayangkan bukan justru kita untuk melayani, tetapi malah justru kita semakin membenci pelayanan. Itu sangat disayangkan saudara. Mari kita bertanya sedemikian. Mari kita bertanya. Makanya bila mana saya bercerita dengan beberapa anak muda, saya sampaikan ini kesempatan. Setiap waktu kita punya kesempatan diberikan Tuhan. Dia menyuruh Filipus, yuk pergi ke bagian selatan Yerusalem menuju Gaza. Filipi berlangkah tanpa tanda tanya. Dan dia tidak tahu harus bertemu dengan siapa. Dan dia tidak tahu kesempatan apa yang diberikan kepadanya. Karena sudah penginjilan pelayanan Tuhan izinkan, Tuhan tuntun, maka saudara berjalan. Tuhan punya cara sendiri. Menarik saudara, Eli Embron itu bukan bercakap dengan orang yang ada di Indonesia, tetapi di Malaysia. Yang orang bilang, yuk setelah ini langsung datang kepada seorang pendeta, minta tuntunan, yuk dibaptis. Sampai dia bertanya, saya bisa nggak membaptis diri saya sendiri? Takutnya tidak ketemu dengan seorang pendeta di sana. Yang orang bilang tidak, harus dalam tuntunan seorang pendeta, dan engkau harus dibaptis olehnya. Nah saudara, melayani Tuhan di setiap kesempatan. Bagaimana tentang melayani ini saudara? Berikutnya, berbicara melayani ini adalah sikap yang dilakukan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu baru melayani Tuhan. Kalau saudara melayani karena kesukaan dan kesenanganmu, bila mana engkau tidak suka, engkau tidak melayani, itu bukan keinginan Tuhan, dan itu bukan kehendak Tuhan, itu bukan perkenan Tuhan, tetapi itu semua adalah keinginan manusia.
Saya teringat saudara, sewaktu saya pelayanan di Kalimantan, saya begitu tiba di satu kota, kecamatan kalau istilah kita. Saya kira saya pelayanan di situ. Dan saudara, di sana ada 3 kelompok yang saya bilang tadi, 3 kampung. Dan yang saya di tengah kampung itu. Dan sewaktu itu pertama sekali hari Minggu, saudara, saya tanya dulu, ada gereja nggak di sana? Dibilangnya di rumah. Masih oke aja lah. Saya bilang mungkin mudah-mudahan jemaat yang ada sekitar 20-30. Maka saya semangat untuk melayani. Saya mungkin pernah cerita itu, sudah tahu, saya ulang lagi. Begitu hari Minggu, saudara, dijadwalkan jam 9 kebaktiannya. Saya adalah langsung tinggal di rumah itu. Karena ada 2 kamar, yang satu kamar yang punya. Begitu sampai jam 9, saudara, hanya ibu-ibu bertambah 3 orang bawa anaknya. Yang satu ibu yang saya tinggal di tempat itu, suaminya yang tempat kebaktian pun dia pergi noreh. Kalau istilah kita di kampung halaman, nyadap karet. Kalau istilah bahasa Jermannya adalah megai gitar. Sudah begitu saya menyaksikan itu, maka pas sorenya itu, karena memang hati tidak terima, itu jujur saja, langsung saya ke bukit karena tidak ada jaringan, saudara. Langsung saya jauh, saya tanya di mana ada yang ada jaringan, katanya di bukit itu. Saya harus berjalan sudah sekitar setengah jam di perbukitan. Dan begitu saya sampai di sana, saya telepon ketua sektor. Saya bilang, Pak, saya nggak kuat ada di sini. Karena kenapa, saudara? Cuma 4 keluarga, dan yang datang beribadah adalah hanya ibu-ibu 4 orang. Akhirnya Pak Ketua Sektor bilang, baik, nanti saya jemput, tetapi saya nggak bisa sampai hari Kamis karena pada pelayanan. Hari Jumat kalau nggak, baru saya jemput. Jadi, artinya saya dijemput, saya tidak melayani di situ. Saya minta di gereja yang lain atau di mana. Saudara, menarik adalah pas malam hari, saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur bukan karena saya nggak biasa tidur di tempat seperti itu. Kalau saya orang lapangan, saudara, tidur di atas kuburan pernah. Jadi kalau masalah tidur di rumah orang, mau nggak ada atapnya atau dimanapun, mau di jalanan pun saya bisa aja. Bukan masalah tempatnya. Dan saudara, kenapa saya tidak merasakan saya bisa tidur? Dari situ saya bilang, udahlah, saya berdoa. Nggak bisa nyaman saya. Sampai saya lihat jam, saudara, udah menuju jam 3 pagi. Dan sebentar lagi kalau di Kalimantan jam 5 sudah pagi. Saya bilang, Tuhan, kenapa ini? Terasa panas. Ya namanya nggak bisa tidur lah. Saudara, begitu saya, namanya juga mahasiswa partai ya. Begitu seperti itu langsung sikap, langsung duduk, bersilat kakinya, langsung saya berdoa, tenangkan hati. Saudara, dalam bayangan doa saya ada sosok yang berdiri dan katanya hanya satu kalimat yang muncul dalam, setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kamu perkara yang besar. Begitu selesai itu langsung hilang. Saudara, menarik adalah begitu saya berdoa, saya coba tidur, bisa tidur, paginya saya baru merenungkan, Tuhan, apa ini maksudnya? Adalah ini awal pertandingan saya dipercayakan dengan perkara yang kecil. Dan saudara, akhirnya puji Tuhan, saya ditenangkan dan saya langsung ke bukit lagi. Sorenya, saya telepon lagi ke ketua sektor, saya bilang, Pak, nggak usah dijemput lagi. Pak sektor bilang, kenapa? Oh, saya nggak apa-apa, aman aja, Pak. Saya coba pelayanan aja, saya coba dulu. Sektor bilang, oke lah, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ketua sektor itu adalah kepala bagian, kalau misalnya adalah, kalau istilah kita sekarang ini, kalau di BNKP, pendeta resor. Nah, seperti itu, SR, atau seperti apalah yang ada di wilayah. Akhirnya saudara, menarik, dari situ saya gumuli, Tuhan, kalau ini adalah tempat yang Tuhan percayakan bagi saya, maka percayakan 3 kampung ini bisa satu hati, satu atap memuji nama Tuhan. Saudara, saya harus pergi berkunjung ke rumah-rumah orang.
Dan tipikalnya adalah saya harus menunggu sore, karena memang kalau siang nggak ada mereka. Dan sudah tahu adalah kalau udah sore itu pasti saya menunggu sampai makan. Ya, tipikal anak-anak juga, anak karena memang harus kita sampai makan di sana. Kalau kan nggak anak sampai makan, saya nggak punya kesempatan untuk mendoakan keluarga itu. Rata-rata mereka di situ banyakkan Hindu, saudara. Ya, memang itu agama asal dari yang pertama sekali masuk ke Kalimantan, agama Hindu. Dan saudara, begitu saya makan, saya bilang diajak bareng makan. Oh, saya silakan. Begitu saya mau berdoa, saya mau makan, di situ kesempatan pertama saya. Saya bilang, Pak, kita makan bareng. Oh iya pasti. Mohon maaf, Pak. Saya biasa kalau sebelum makan itu saya berdoa. Dan mohon maaf, saya harus berdoa sesuai dengan kepercayaan saya. Oh, mereka bilang, silakan Pak. Itu cara pertama itu. Tapi ya sudah. Akhirnya saya berdoa. Doa saya itu, saya memang udah coba-coba latih di rumah bagaimana kesempatan untuk melayani melalui doa. Itu pertama, saudara. Cara pertama saya melayani di Kalimantan itu adalah untuk melayani orang yang bukan Kristen, adalah melayani lewat doa. Menginjili lewat doa kalau istilahnya. Akhirnya saudara lewat doa, karena memang tinggal itu kesempatan. Karena kalau kita ngobrol, tidak bisa ngobrol itu, takutnya nanti kita justru dihakimi. Kalau ngobrol paling tanya-tanya, Bapak ini dari mana, udah berapa anaknya, dan lain sebagainya, itu paling. Ya kan? Masalah yang lainnya nggak bisa dulu. Kita baru aja, saya aja baru kelihatan, baru ketemu di rumah itu. Tetapi begitu diajak makan, saya sudah berdoa, Tuhan berkati melalui doa ini, ada penginjilan. Dan saudara menarik doanya. Saya berdoa, Tuhan, terima kasih Engkau mengantar hamba-Mu bersama dengan keluarga di tempat ini. Dan Tuhan terima kasih melalui keluarga ini, hamba-Mu diberkati melalui berkat makanan dan minuman. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sumber segalanya. Dan kami adalah anugerah dan diciptakan oleh Tuhan. Dan pada dasarnya tidak ada manusia di dunia ini yang selamat tanpa harus percaya kepada Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara, kenapa saya begitu fasik dalam bahasa itu? Karena memang itu doa-doanya begitu saya makan di Kalimantan. Ada kalimat yang menonjol di sana. Apa kalimatnya, saudara? Bahwa tidak ada manusia yang selamat kalau tidak percaya kepada Yesus. Ya, singkat aja, saudara. Setelah itu, karena memang dekat itu, semua kampung-kampung itu saya sering kali main, maka ternyata Tuhan punya cara. Kita hanya mulai, Tuhan punya cara di atas segalanya. Ternyata saudara, begitu saya datang kedua kalinya, menariknya adalah mereka tanya. Kalau tidak ada yang bertanya, ya saya tidak lanjut, saudara. Tetapi ada yang bertanya begini. Mohon maaf, Pak. Saya mendengarkan doa aja kemarin dan sempat Bapak bilang bahwa kalau tidak percaya Yesus, tidak akan selamat. Ya mohon maaf ya, sekedar nanya aja. Saya bilang nggak apa-apa, saya jelaskan. Disitulah mulainya, saudara. Lalu saya jelaskan kenapa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara, mujizat terjadi. Kenapa? 3 kampung itu saya pernah cerita. Puji Tuhan, percaya kepada Yesus sehingga kami bangun satu gereja. Tetapi itulah kesempatan. Artinya saudara, di dalam setiap kesempatan itu kita punya, Bapak Ibu punya, untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Dan kalau nantinya engkau berkata kepada Tuhan, saya tidak punya kesempatan itu Tuhan, di sanalah Tuhan menayangkan CCTV yang sudah pernah kita lewati. Kebayang nggak saudara, kalau pada akhirnya kita mengelak dan membela diri di hadapan Tuhan, kita bilang, oh Tuhan, mana ada kesempatan saya buat melayani membawa jiwa kepadamu. Maka Tuhan langsung bilang begini, oke, siap. Dibuka layar gede, layar lebar Pak saya. Dibukalah layar lebar, ditayangkan ini berapa kali kesempatanmu di saat ini, di saat ini, di saat ini, di saat ini. Apa jawabmu, Bapak Ibu? Masih ada pembelaan kita bahwa tidak ada kesempatan untuk membawa jiwa daripada Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan Filipus, saudara. Sampai pada akhirnya sida-sida ini meminta diri untuk dibaptis. Sekilas, artinya saudara, melayani Tuhan pertama adalah melayani Tuhan adalah sebagai ungkapan syukur
kepada Tuhan. Pernah Bapak Evangelis berkata, bukan pilihan. Artinya kita bisa milih mau apa tidak. Tetapi saudara, ini adalah kewajiban dan itu harus dikerjakan. Melayani ini adalah sebagai ucapan syukur, ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Makanya kita melayani. Artinya orang-orang yang tahu terima kasih, itu orang yang melayani. Orang yang tahu diri, itulah yang melayani. Kalau kita duduk diam hanya pergi beribadah, saya bisa katakan dan minta maaf kalau menyinggung, itu orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Nah, mulai sedikit agak-agak menusuk ya kalau kita tidak lain. Jadi bukan pilihan, saudara, pasti. Kita baca Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa bersepakat bersyukur kepada Allah, yaitu jangan bibir yang namanya. Dan janganlah kamu berbuat baik dan berkenan setelah hormat-hormat yang berkenan kepada Allah. Kembali 15. Ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa tanpa dibatasi waktu, tidak terpilih dan tidak dipilih beberapa orang, semua kita harus melayani sebagai ucapan syukur, persembahan korban syukur, yaitu dikatakan di sana ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bibir yang melayani Tuhan, bibir yang menyampaikan kebenaran, bibir yang tidak bersaksi dusta, bibir yang tidak suka ngomongin orang, suka ngegosip, saudara. Bibir-bibir kita yang melayani Tuhan bukan ke sana tujuannya. Setuju? Tapi bibir anak-anak Tuhan tidak mengarah ke sana. Tetapi bibir kita mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Itulah pelayanan kita, saudara. Agar setiap orang yang mendengar memuji, memuliakan nama. Itu penginjilanmu, itulah pelayananmu. 16 katakan di sana apa, saudara? Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara, menarik yang berkenan kepada Allah, artinya yang berterima dan yang layak di hadapan Tuhan. Itulah perkenaan, saudara. Dan itulah kenapa kita harus berbuat baik, melayani, karena itulah ungkapan syukur yang paling dalam dan perkenaan kepada Tuhan. Kedua, melayani Tuhan adalah tanda atau ungkapan rasa cinta kasih kepada Tuhan. Saudara, kalau bilang engkau mengasihi Tuhan tetapi tidak mau pelayanan, dijadwalkan tidak mau, dan kalau boleh angkat tangan, saya tidak mau lagi melayani, saudara, engkau bukan orang yang mencintai Tuhan. Karena orang yang mencintai Tuhan dan merasa cinta kasih kepada Tuhan, saudara, orang yang melakukan perintahnya. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Layanilah Tuhan. Pergilah, jadikan sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak tertuju kepada pendeta-pendeta, penginjil-penginjil. Pergilah. Semua sudah dikatakan di sana. Setiap orang yang mengikuti Yesus waktu berbondong-bondong sekitar 500 kepala menyaksikan kepergian Yesus terangkat ke surga. Di sana ia memerintahkan tidak tertuju kepada satu orang. Di sana ia memerintahkan tidak tertuju kepada rasul-rasulnya, tetapi semua yang mengikuti Yesus, yang percaya kepada Yesus, layanilah Tuhan. Amin. Dan tanda kita mengasihi Tuhan, cara kita melayani adalah itu bukti cinta kasihmu kepada Tuhanmu. Jangan sampai tong kosong nyari bunyinya. Suara haleluya, aku menyayangimu Tuhan. Tetapi saudara melayaninya
suka-suka kita, dan kalau boleh angkat tangan tidak mau melayani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 15 sampai ayat 15. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Melayani Tuhan, selain daripada itu saudara, ada juga buah dari pelayanan kita. Karena kata firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, setiap jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Dikatakan di sana, maka supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu, saudara. Salah satu mungkin hambatan kenapa segala apapun yang kita minta tidak diperhatikan oleh Tuhan, karena apa? Kita tidak melakukan perintahnya. Kita tidak mau melayani. Berkata, sudah modal saya dengan beribadah, itu cukup bagi saya. Saudara, tidak. Karena kata firman Tuhan, bagaimana mereka percaya kalau tidak mendengarkan? Bagaimana bisa mendengarkan kalau tidak ada yang memberitahukan? Bagaimana ada yang tahu kalau tidak ada yang pergi? Dan itulah kita, saudara. Kita punya tetangga yang seringkali mendengarkan. Seperti yang saya katakan tadi, ada kalimat ingat dan ingat terus. Pertanyaan Filipus. Apa pertanyaan Filipus, Bapak Ibu? Dimulai dengan mengerti aja. Mengertikah saudara apa yang Anda baca? Itu pertanyaan Filipus. Pertanyaan kita bagi tetangga, bagi kita, siapapun dimanapun kita berada pada kesempatan itu, saudara, itu mulai dengan kata mengerti. Mengertikah ibu atas apa yang terjadi di keluarga ibu? Mengertikah saudara akan apa yang saudara alami? Itulah kesempatanmu melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam poin yang ketiga pun, melayani Tuhan adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang menarik, saudara. Melayani Tuhan adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita kadang-kala, saudara, melayani di hadapan Tuhan oke, tetapi melayani di luar kita tidak jalankan. Dalam Matius pasal 25 ayat 35 berkata demikian, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Nah, 36. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk saudara. Baca lagi nanti terusan firman itu. Satu perikop ini adalah percakapan kepada, atau perumpamaan Yesus tentang mereka pada akhir zaman. Di saat itu, saudara, banyak orang mengaku-ngaku, Yesus, aku sudah berdua dengan demam begini dan begitu. Pada akhirnya Yesus bilang, wah, saat waktu aku lapar, aku tidak. Ini kan akhir kepada orang yang berbuat benar. Kalau sebelumnya itu berbuat orang yang tidak benar, saudara. Dia berkata, oh, di saat aku lapar, engkau tidak pernah memberikan aku makan. Di saat aku haus, engkau tidak pernah memberikan aku minum. Di saat aku ada di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Maka mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, kapan itu terjadi? Kapan kami bertemu denganmu? Kapan kami melihat engkau di penjara? Maka Yesus berkata, inilah jawabannya tadi, saudara. Setiap apa yang kamu lakukan kepada orang yang hina ini, kamu sudah melakukannya untuk apa? Maka pelayanan kita, saudara, adalah menjadi berkat. Maka kata firman Tuhan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Aku memberkatimu untuk menjadi berkat. Jangan masuk 10 langsung titip di rumah 10, saudara. Tuhan mengajarkan aja kita 10 dulu, sisakan itu, pisahkan itu, sisihkan, saudara. Semua itu, saudara.
kita dituntun untuk menjadi berkat. Kamu diberkati, saya diberkati untuk menjadi berkat. Jangan sampai pada akhirnya Tuhan berkata, di saat aku makan, di saat aku lapar, kamu tidak memberikan aku makan. Di saat aku haus, engkau tidak memberikan aku minum. Maka itulah yang terjadi pada akhir zaman, saudara. Banyak orang membela diri, Tuhan, kapan itu? Kami tidak pernah bertemu denganmu, Tuhan. Engkau datang. Kapan engkau ada di penjara? Kapan engkau menderita? Kapan engkau butuh tumpangan? Kapan engkau butuh baju dan lain sebagainya? Yesus bilang, itu dia, saya di sana. Sebagai orang yang miskin, apapun yang kau lakukan baginya, aku sudah. Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan, cepat sekali, adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. 4, yang terakhir, melayani Tuhan adalah sebuah anugerah. 1 Petrus pasal 4 ayat 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika ada orang yang bicara, baiklah yang bicara sebagai orang yang mendengarkan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang diturunkan Allah, supaya Allah memuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, yang hanya dengan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap di posisi ayat ini. Jika seorang ada yang berbicara, baiklah ia berbicara dalam firman. Tetapi saat ini sudah banyak orang membenci firman. Kalau di sini nggak ada, di gereja lain begitu firman disampaikan, mereka turun ke bawah. Begitu hamba Tuhan melayani dan menyampaikan firman terlalu lama, ocehan terlalu lama. Amsal 13 ayat 13, saudara, apa katanya? Jika kita, terus jangan berlalu dari situ aja. Setiap orang yang meremehkan firman katanya, maka akan menerima ganjarannya. Hanya meremehkan, apalagi saudara membenci firman. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasih, setidaknya Tuhan ajarkan pelayanan kita adalah sebagai anugerah, dan di mana kita berada, saudara sampaikan firman. Loh, bagaimana menyampaikan firman kita aja benci dan anti terhadap firman? Padahal tuntunan Allah bagi kita, dimanapun kita berada, maka kita seperti orang yang berbicara menyampaikan firman. Makanya saudara, kalau orang membenci firman, jangan tanya dan jangan heran kalau mulutnya penuh dengan caci maki, kalau mulutnya penuh dengan dusta, kalau mulutnya penuh dengan tipu muslihat, kalau mulutnya penuh dengan saksi dusta dan penuh dengan gosipan. Jangan heran kepada orang itu, saudara, karena mereka pembenci firman. Sekali lagi, jangan heran dengan orang yang bersaksi dusta. Jangan heran dengan mulut yang penuh dengan caci maki. Jangan heran dengan mulut yang penuh dengan gosipan, karena mereka, saudara, sekali lagi, pembenci firman. Mana mungkin Pak Pendeta, saya itu menyayangi firman. Loh, kata firman adalah setiap kita harusnya, kalau kita menyayangi firman, suka pada firman, maka setiap kalimat kata kita firman. Apa namanya kalau mulut kita penuh dengan saksi dusta? Apa namanya kalau mulut kita penuh dengan gosipan? Apa namanya kalau mulut kita penuh dengan caci maki? Apakah bukan pembenci firman itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada orang yang melayani, baik yang melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus adalah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Melayani Tuhan adalah anugerah, dan baiklah kalau kita melayani itu karena anugerah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita orang pintar, tetapi yuk anugerah. Sama seperti Filipus, pada akhirnya kesempatan indah boleh membawa jiwa kepada Tuhan. Berikutnya, maka dengan itu, saudara, sepanjang ini sekalipun saya berteriak, tetapi itu adalah tanda bahwa saya menyayangi pelayanan, dan saya merindukan pelayanan kita bersama, dan saya merindukan kita siap menjadi gereja yang melayani dan bersaksi. Maka oleh karena itu, saudara, engkau punya kesempatan, saya punya kesempatan, kerjakan kesempatan itu mulai saat ini, dan ambil dan jangan sia-siakan kesempatan itu. Berikutnya, maka prinsip pelayanan kita yang pertama adalah siap diutus dan melayani kapan saja dalam kondisi apapun.
Itu prinsip. Amin. Amin. Setuju? Setuju. Siap diutus dan melayani kapan saja dan dalam kondisi apapun. Yang kedua, prinsip pelayanan kita adalah Allah yang menuntun, bukan karena uang yang menuntun, bukan karena posisi yang menuntun, bukan karena jabatan yang menuntun. Amin. Amin. Seperti saya contohnya, karena ini tuan rumahnya ternyata amplopnya 1 juta setiap kali saya melayani, maka itulah yang menuntun saya untuk pelayanan di sana. Kalau ternyata ini adalah 10 hanya BK-nya hanya selembar merah, maka saudara saya tidak terlalu dituntun di sana untuk pelayanan. Ada banyak gak yang seperti itu, saudara? Banyak. Kadang-kadang karena WL-nya kita senang, maka itulah yang menuntun kita semangat untuk pelayanan. Saudara jangan. Harusnya dalam setiap pelayanan adalah Allah yang menuntun. Amin. Dan ketiga, saudara, prinsip kita dalam melayani, satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Kata firman Tuhan, kata Yesus sendiri, apabila satu domba pun tersesat, maka ia meninggalkan 99 dan mencari domba yang satu ini. Saudara, saya berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu sangat berharga di mata Tuhan. Jangan buat dirimu tidak ada harganya di hadapan Allah. Amin. Amin. Dan pastinya setiap orang punya harga di mata Tuhan. Maka kerjakanlah pelayanan dan layani Tuhan. Bawa jiwa kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai penutup dalam ayat hafalan kita, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar dan pergunakanlah waktu. Sekali lagi, saudara, hiduplah dengan penuh hikmat dan pergunakanlah waktu yang ada. Kalau terjemahan bahasa sehari-harinya seperti ini. Next. Ini dalam hubungan kalian dengan orang yang tidak percaya, hendaklah kalian hidup bijaksana dan memakai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau yang tadi terjemahan baru TB, itu pengertian. Artinya apa? Hidup kita dimanapun terhadap orang lain, gunakanlah kesempatan itu untuk membawa mereka kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.